Shalom saudaraku, kebenaran hari ini berjudul pendewasaan rohani. Persoalan hidup yang dialami orang percaya di berbagai bidang yang digeluti merupakan sekolah kehidupan. Dan setiap masalah yang dihadapi itu pasti memiliki nilai atau bernilai jika melalui masalah-masalah tersebut seseorang menemukan kebenaran yang mendewasakan rohaninya, atau melalui masalah-masalah tersebut ia menjadi cerdas secara rohani sehingga bisa menjadi sepikiran dan seperasaan dengan Kristus. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 27 ayat 17 mengatakan, besi menajamkan besi. Ini sebuah gesekan yang melukai. Manusia menajamkan sesamanya. Dalam hal ini, saudaraku, keterlibatan masing-masing individu sangat dibutuhkan atau dituntut. Dan kita pasti berhadapan dengan manusia atau individu lain yang di dalamnya kita menghadapi pergumulan atau persoalan. Dan individu itu bisa siapa saja. Bisa pasangan hidup sendiri, orang tua, anak, saudara kandung, teman, sahabat, atasan, bawahan, dan siapapun. Ada masalah-masalah yang muncul dalam gesekan-gesekan tersebut. Dan hal itu merupakan sekolah kehidupan yang sangat mahal. Jadi kalau seseorang mau menjadi dewasa rohani itu mau tidak mau menghadapi gesekan-gesekan itu. Tidak mungkin kedewasaan rohani bisa dicapai dalam waktu singkat tanpa pergumulan. Tidak mungkin. Kedewasaan rohani bisa dicapai seseorang tanpa gesekan-gesekan. Jadi kedewasaan rohani ini adalah tanggung jawab dan sebuah perjuangan, tanggung jawab individu dan perjuangan setiap kita, setiap individu. Tidak ada cara mukjizat untuk menerima pembentukan Tuhan. Kesalahan banyak orang hari ini adalah ketika menghadapi masalah, mereka mengharapkan mukjizat guna menyelesaikan masalah-masalah itu atau penyelesaian secara spektakuler. Nah, ini penyelesaian yang tidak dewasa. Kalau masih kanak-kanak rohani, bisa saja Allah melakukan hal itu. Tetapi kalau kita mau didewasakan, Allah tidak mudah memberi jalan keluar dalam masalah yang kita hadapi. Sebab melalui masalah itu Tuhan mendewasakan kita. Jadi kedewasaan rohani itu tidak bisa dicapai dengan mukjizat atau tidak bisa dicapai dengan cara-cara ajaib, spektakuler, dan mistis. Kedewasaan rohani itu bukan karunia, saudara, tetapi buah kehidupan. Berarti sebagai orang percaya kita harus aktif untuk menghadapi setiap masalah secara bijak, guna pelajaran rohani yang termuat di dalamnya agar kita dapat mencerdaskan diri untuk bisa menangani masalah-masalah yang bisa terjadi dalam hidup kita di bidang kita masing-masing. Apakah kita sebagai seorang ibu rumah tangga, pedagang, praktisi hukum, atau bergerak di bidang medis, pendidikan, dan sebagainya. Di situ kita akan bertemu dengan kasus. Tapi ingat, pemecahan terhadap masalah bukanlah tujuan akhir. Jalan keluar terhadap masalah bukanlah tujuan akhir. Tetapi tujuan akhirnya adalah pendewasaan rohani kita. Bahkan masalah sekecil apapun menjadi sangat berarti kalau melaluinya kita akan bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Jadi kalau Tuhan menganggap bahwa suatu peristiwa itu baik untuk kita, maka Tuhan pasti mengizinkan kita masuk dalam kancah pergumulan tersebut. Dan kita harus memandang hal itu sebuah berkat kekal. Dengan demikian kita menjadi carang-carang yang berbuah. Nah, banyak orang memandang bahwa masalah-masalah hidup seperti sebuah keadaan yang terjadi secara kebetulan. Mereka tidak melihat bahwa itu merupakan desain Allah dan berkat kekal yang Allah berikan. Nah, lebih konyol lagi kalau memandang masalah itu prahara atau bencana. Di sisi lain banyak yang berpikir bahwa masalah yang dihadapi itu merupakan kesempatan Allah untuk menunjukkan kuasanya, untuk menunjukkan kasih-Nya dengan memberi jalan keluar terhadap masalah tersebut. Seakan-akan melalui masalah itu Allah mau unjuk kuasa guna mendapat pujian. Wah, ini juga salah. Ini orang-orang Kristen yang kanak-kanak dan mereka berharap melalui kesaksian-kesaksian yang spektakuler mereka bisa menyaksikan kehebatan, kebolehan Allah dan dirinya juga ikut tersanjung.
Bagi orang Kristen yang dewasa, ketika dia menghadapi masalah, dia tahu bahwa masalah itu didesain oleh Allah untuk mengajar dirinya, melatih dirinya, menguasai diri, mengendalikan pikiran perasaan, bertindak bijaksana, supaya melalui masalah-masalah tersebut dia bertumbuh dalam kecerdasan rohani atau kedewasaan iman. Dan inilah sebenarnya yang harus kita pahami. Apabila kita ada seorang konselor, maka dalam menghadapi orang-orang yang datang dengan masalah, kita harus memiliki prinsip dan pemahaman yang benar bahwa masalah itu bukan musibah. Tujuan seseorang membawa masalahnya kepada kita bukan sekedar supaya mendapat penyelesaian atas masalah itu, tetapi bagaimana kita mengarahkan orang tersebut untuk mengerti bagian mana dalam hidup kita yang sedang dibidik Allah untuk diperbaiki demi kedewasaan rohani. Bila demikian, pasti kita dapat mengerti bahwa masalah justru membuat seseorang berbuah, dan masalah itu menjadi semacam nutrisi bagi jiwa guna pendewasaan iman. Menyadari hal ini, saudaraku, maka kita harus belajar mengucap syukur untuk setiap kejadian yang Tuhan izinkan kita alami. Bersyukur untuk manusia-manusia yang menurut kita mencelakai, menyakitkan, dan merugikan. Karena mereka dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Untuk itu kita tidak boleh mengkambing hitamkan siapapun. Apalagi kita marah kepada Tuhan atas suatu keadaan yang terjadi. Ya, saudaraku sekalian, nah dalam Alkitab kita menemukan bagaimana Yusuf ya dianiaya oleh saudara-saudaranya, oleh kakak-kakaknya, sampai dia menjadi budak, masuk penjara. Aduh, hidupnya nyaris tidak memiliki masa depan. Tetapi ternyata semua yang dialami Yusuf itu merupakan sekolah kehidupan untuk menyelamatkan saudara-saudaranya di Kanaan ketika terjadi bencana kelaparan. Nah, kisah hidup Yusuf menjadi pelajaran yang mahal bagi kita semua, menjadi inspirasi yang berguna untuk kita. Yusuf berkata dengan jelas kepada abang-abangnya, kepada kakak-kakaknya, bahwa Allah yang membawa dirinya mendahului mereka ke Mesir. Nah, untuk itu kita belajar dari pemazmur yang mengatakan, ajar kami menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung, limnot, tadi berasal dari akar kata manah yang berarti membagi menurut ukuran beratnya, atau menjadikan resmi, atau menjadikan sah, atau mendaftarkan, atau menyusun. Jadi Tuhan setiap hari memberikan kepada kita, saudaraku, pelajaran-pelajaran yang berharga. Seperti Daud harus ya dikhianati oleh Saul, ya. Saul yang pernah diselamatkan mukanya oleh Daud, tetapi membalas kebaikan dengan kejahatan. Daud dikhianati oleh penduduk Zif yang pernah ditolongnya, penduduk Zif. Dan segudang pengalaman lain. Dari pengalaman-pengalaman hidup Daud tersebut, dia menemukan bagaimana Allah mempersiapkan dirinya menjadi seorang raja. Demikian pula Allah mempersiapkan kita untuk mewarisi kerajaan surga. Allah akan membentuk kita, mendidik kita melalui atau di dalam berbagai pergumulan, persoalan, agar melaluinya Tuhan menjadikan kita dewasa dan sempurna. Jadi berharganya hidup bukan karena kita bisa menikmati segala keindahan secara fisik, melainkan kita bisa menghadapi masalah-masalah yang di dalamnya kita menjadi cerdas dan dewasa. Kita menghargai kehidupan dan berusaha mempertahankannya, bukan karena kita mau menikmati hidup secara duniawi, melainkan karena kita mau belajar. Ya, di dalam hari-hari hidup kita ada kesempatan-kesempatan di mana kita diubahkan Tuhan menjadi makin dewasa dan sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Inilah panggilan kita sebagai orang percaya, hidup sebagai anak-anak Allah yang berstandar Yesus sendiri. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia.